Dan pemirsa, tentunya dunia musik Indonesia sedang berduka gitu karena kita tahu ini Bunda Yvette adalah bundanya dari Bim Bim, bundanya dari Slanker, bundanya dari grup band Slank dan juga bundanya dari para musisi-musisi Indonesia. Merasa sangat kehilangan sekali dengan kehilangannya Bunda Yvette. Betul sekali, kita tahu bahwa almarhumah ini sempat berjuang ya selama 3 hari di rumah sakit, tapi memang ternyata takdir berkata lain dan pastinya juga untuk proses pemakamannya tim Insight juga berhasil meliput ya bagaimana suasana duka pastinya yang ada atau hadir dalam prosesi pemakaman tersebut, dan pastinya juga banyak sekali rekan-rekan selebriti dan musisi yang hadir di sana. Kira-kira siapa saja? Kita lihat tayangan berikut ini. Ibunda Bim Bim Slank, Bunda Yvette, meninggal dunia pada Sabtu 26 April 2025 sekitar pukul 10 malam. Bunda Yvette wafat di usianya yang ke-87 tahun dan dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat kemarin, Minggu 27 April 2025 sekitar pukul 12 siang. Kepergian manajer grup band Slank dan tentunya empunya Jalan Potlot meninggalkan begitu banyak kisah manis untuk mereka yang mengenal baik Bunda Yvette. Tidak hanya anggota keluarga, musisi Indonesia terlihat hadir memberikan salam perpisahan dengan datang ke rumah duka tempat jenazah Bunda Yvette disemayamkan sebelum akhirnya dikebumikan. Mata sembab dan raut wajah seolah menyeratkan ketegaran dari seorang Anang Hermansyah. Musisi sekaligus produser ini merasa begitu kehilangan sosok yang membantu dirinya menghadapi kerasnya ibu kota. Berangkat sendirian dari kota Jember, Jawa Timur, merantau ke Jakarta, Anang justru mengenal sosok Bunda Yvette yang membuka kedua tangannya menerima kehadiran Anang di rumah Potlot. Ya mungkin aku mau bilangnya adalah bersaksi buat teman-teman semua bahwa sampai hari ini aku bisa berdiri di industri itu berkat beliau. Bahwa saya dilahirkan oleh Bunda Yvette. Saya bukan orang Potlot, saya dari desa, dari Jember. Saya dikasih tempat, saya pernah tidur di Potlot 2 tahun di situ bersama teman-teman. Dan itulah yang sampai hari ini saya kenang. Betapa baiknya seorang Bunda Yvette mengajari saya, mendidik saya sampai hari ini bisa begini. Mengajari saya bagaimana membangun kebersamaan dengan seluruh komponen yang lahir dari Potlot. Siapapun dia yang merasa bahwa dia bagian lahir dari Potlot itu terus bersama-sama. Karena beliau punya cita-cita bahwa profesi ini bisa menjadi pegangan hidup. Bahwa profesi ini harus diperjuangkan. Bahwa profesi ini adalah profesi yang luar biasa kalau benar-benar kita bekerja sama memperjuangkan profesi ini. Sosok Bunda Yvette yang mendedikasikan dirinya untuk kemajuan musik Indonesia bukan isapan jempol belaka. Ia sukses membawa grup band Slank hingga saat ini. Anang menuturkan dirinya berharap jika akan terus ada orang-orang yang melanjutkan perjuangan dari Bunda Yvette di industri ini. Susah untuk memaknai betapa besarnya apa yang diberikan oleh beliau. Saya belum bisa membalas apa-apapun. Karena tanpa beliau dulu, ya Anang berangkat dari Jember sendirian tanpa siapa-siapa, tapi diterima oleh beliau. Udah di sini aja, yuk bareng-bareng aja asal kamu mau ikut, bareng-bareng membangun cita-citanya Potlot, cita-citanya Slank. Ayo bareng-bareng. Itu hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Bunda Yvette dan utamanya juga Mas Bim Bim dan saudara-saudara yang lain yang ada di Potlot. Mereka membuka diri buat siapapun kalau memang punya cita-cita profesi ini harus jaya di Indonesia. Makanya harapan saya terus cita-citanya Bunda Yvette dikembangkan. Teman-teman seluruh Indonesia yang merasa bagian dari Potlot terus bersatu bersama-sama bahwa memperjuangkan cita-cita Bunda Yvette itu penting untuk masa depan industri musik Indonesia. Grup band Gigi juga menjadi salah satu dari sekian banyak grup yang kehilangan. Mereka yang terbentuk sejak tahun 1994 itu memiliki banyak memori dengan seorang Bunda Yvette. Sosok wanita yang penyayang itu ternyata dirasakan oleh Arman Maulana CS. Mereka masing-masing mengenang manis setiap cerita yang diukir bersama dengan almarhumah.
Almarhumah adalah bukan hanya seorang ibu, tapi ibu buat semua anak-anak band. Sejarahnya sangat besar buat kami. Dulu Bu Jana jemput saya sama Ronald sebelum ada Gigi, mau berbentuk Gigi tuh ngebentuk Gigi, dijemputnya di sini. Jadi apa ya, dekatnya segitulah. Dia support banget ke anak band. Semuanya boleh nongkrong di sini. Siapa itu, dari mana, orang semua tidur di sini. Jadi banyak banget sih kalau satu-satu diungkapin. Wah, dan dia bisa sampai Slank hari ini, kalau tidak ada Bunda nggak mungkin. Ari Lasso juga menyampaikan duka mendalam atas kepergian Bunda Yvette. Cerita pelantun lagu Mengejar Matahari ini sempat ia utarakan beberapa tahun lalu, di mana dirinya sempat berbincang-bincang dengan personil grup Slank, Bim Bim dan Kakak. Cerita itu bermula ketika dirinya masih ketergantungan narkotika. Masa kelam yang sempat menghantui anggota grup Slank itu juga membuat Bunda Yvette berusaha agar mereka keluar dari jerat tersebut. Aku tuh ingat ya, pada suatu malam di sebuah perjalanan, di jalan yang lurus tentunya ya, bisnya itu. Bukan lagi belok-belok gitu kan. Kan ada toiletnya ya bis itu ya. Di samping tangga ya. Gue rasanya udah tidur semua nih. Kayaknya udah tidur semua nih, udah waktunya nih gue ke toilet gitu kan. Set gue bangun, Bunda dari kursi nomor 2 dari depan. Jangan banyak-banyak ya. Oh, ditembak gitu. Ditembak gitu. Jadi bukan lagi lu mau ngapain, enggak. Tapi langsung jangan banyak-banyak. Jadi aku ingin sampai juga terima kasih ke Bunda. Tahu nggak, lu mungkin belum pernah juga ceritain ya, atau Bunda pernah ceritain ya? Apa tuh? Karena suatu saat di tour itu lagi breakfast, Bunda sama Mbak Santi. Ingat Mbak Santi kan? Ingat dong. Kakaknya kakak ya. Iya. Breakfast tiba-tiba lo dengan wajah ceria, berarti udah dapet. Duduk di mejanya Bunda Di sebuah kota. di sebuah kota, lupa gue di mana. Dan lo duduk, wah ngobrol ceria. Tapi Bunda nggak ngomong kalau cuman apa ngadu ke kita. Di sini netes darah. Iya, separah itu ya, separah itu. Ini kita mengenang udah lucu sekarang. Udah lucu. Udah lucu. Iya. Waktu itu ya kayak, waktu itu gila-gila. Sosok Raffi Ahmad juga punya kenangan manis bersama mendiang Bunda Yvette. Semasa hidup, suami Nagita Slavina itu sempat menepati janjinya untuk menghadiahkan Ibu Bim Bim itu sebuah mobil yang telah diidam-idamkannya. Kendaraan roda 4 itu menjadi kado manis ketika ulang tahun Bunda Yvette di tahun 2022. Ini mobil dari AA. Iya. Ceritanya mana sih tuh? Dia belum pernah lihat sendiri. Gua nggak pernah lihat Mas Bim. Aku aja belum pernah lihat mobilnya. Ini berapa tahun yang lalu dikasihnya? Semenjak dikasih mobil ini, disuruh pakai yang lain nggak mau. Aduh, Bunda mau dipakai, seneng banget loh Bunda dipakai mobilnya. Iya. Jadi ceritanya gimana? 2 tahun atau 3 tahun ya? Ceritanya aku ulang tahun dia datang. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu 2002. Bunda mau ceritanya gimana Bun? Gimana? Waktu ulang tahun dikasih itu. Jadi Raffi datang. Tiba-tiba Nanya ke itu Bunda. gimana? Bunda mau apa? Mau apa? Bunda bilang bisikin ke aku. Mobil. Oke, aku oke aja langsung. Langsung nelpon bininya. Oke. Bun, kalau gitu mah kapal jet gitu, jet gitu. Kangen gua aja belum. Jangan. Gua aja belum punya. Nggak boleh, nggak baik. Tapi Bunda dipakai ya, dipakai terus ya. Oh iya, Ya, enak. seneng kan kalau kepake begini. Iya, kepake banget. Dan Kan dari katanya- Sukabumi. Iya. 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 Dan kalau duduk di depan lagi. Iya, mau di depan duduknya. Aku tuh belum pernah lihat mobilnya, jadi selama waktu itu udah Bunda ntar dikirimin ya. Iya. Tunggu, udah Bunda waktu itu kan ada yang tipe apapun yang itu tapi inden bentar aku bilang itu paling berapa minggu. Karena Udah maunya limited yang kan. berwarna ini. Karena maunya warna ini, yang warna ini. Susah kan? Yang warna ini Cuma satu di Indonesia bener. nunggu 3 minggu atau Dari Kalimantan ya? Iya, dari Lupa. daerah. Iya. Di Indonesia cuma satu. bukan, jadi tipe yang Susah, itu tipe harus warna nunggu. ini. Limit edition. Jadi kalau yang ada warna hitam langsung ready store, yang warna ini Iya, nunggu. mesti nunggu. Tapi Dan Bunda kalau mau pengennya warna cepat ini. ada dari daerah Kalimantan, jadi di bawah. Jadi Bunda maunya warna ini. Iya. Bunda warna hitam, enggak putih enggak. Maunya yang ini. Oh ya udah Bunda tapi inden kayaknya enggak apa-apa ya.
Tidak hanya mereka yang mengenal sosok Bunda Yvette di era 80 sampai 90-an. Musisi muda Dul Jailani dan kekasih Tisa Biani juga terlihat hadir di pemakaman untuk melayat, memberikan doa terbaik untuk kepergian salah satu figur yang berjasa untuk musik Indonesia itu. Meski tidak memiliki intensitas pertemuan yang sering, namun beberapa momen justru terekam manis di ingatan pasangan muda ini. Mereka terlibat pembicaraan yang mendalam dan keduanya begitu menilai jika almarhumah Bunda Yvette adalah sosok yang baik. Almarhumah sosok yang sangat-sangat baik hati banget, terasa gitu ya, terasa baik hati, tulus melayani tamunya dan adabnya baik juga. Ya, baik banget, baik banget. Mungkin waktu itu datang ke acara ulang tahun teman, terus kebetulan Slank main di situ, dan karena alhamdulillah kita udah hubungannya cukup lama ya, kenal sama om-om dari Slank. Terus ya udah kita nonton bareng, terus nonton barengnya sama Bunda Yvette gitu. Jadi kita nonton Slank manggung, sebelahnya Bunda Yvette. Ya salut lah gitu, walaupun maksudnya usianya sudah tidak lagi muda lagi, tapi dia selalu support Slank tanpa batas. Ya, kalau kita melihat dari beberapa point of view, dari kata-kata yang dikeluarkan oleh para selebriti, itu adalah sebuah penghormatan yang emang menjadikan suatu kenangan yang sangat luar biasa sekali apa yang dilakukan Bunda Yvette semasa hidupnya, selalu memberikan kasih dan juga cinta gitu, sehingga akhirnya memberikan kedamaian dan juga kesejukan ketika kita bersama ada di sekeliling Bunda Yvette ya. Betul sekali, kita belajar sekali apa arti ketulusan ya dari seorang Bunda Yvette. Pasti kita mendoakan semoga almarhumah bisa beristirahat dengan tenang dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.